Runtuhnya rezim terjadi ketika kaum intelektual bangkit. Seperti pada peradaban Yunani kuno, kaum intelektual senantiasa mengambil peran penting dalam pencerahan peradaban bangsa-bangsa sepanjang sejarah. Babak baru peradaban modern di Inggris dan Jerman pada abad ke-17 dan 18 juga dimulai oleh kaum intelektual. Sejak itu bahkan mitos kaum intelektual sebagai agen perubahan sosial menjadi melegenda. Tampilnya kaum intelektual bukan saja mewarnai hidupnya yang bergaya modern dengan segala perangkatnya, melainkan telah pula memberikan tenaga dan pikiran untuk membangkitkan semangat bangsa yang telah terpecah belah. Julien Benda, pemikir Prancis yang menulis buku La Trahison de Classe, menyatakan bahwa kebangkitan kaum elit ikut melahirkan gerakan-gerakan nasionalis yang terutama dipimpin oleh kaum intelektual berpendidikan barat. Perjuangan kaum intelektual Indonesia di masa kemerdekaan memiliki implikasi terhadap munculnya pandangan wawasan tentang kebangsaan Indonesia. Kemunculan Budi Utomo adalah awal lahirnya berbagai aspirasi di dalam pergerakan bangsa menghadapi penjajahan. Hari ini, rezim Jokowi tampak jelas mempertontonkan arogansi, fasis, dan anti-demokrasi. Intelektual dari Institut Teknologi Surabaya, Daniel Muhammad Rosid, memberikan pandangannya melalui Forum News Network. Kita perhatikan selama paling tidak 7 tahun terakhir ini, kita memang melihat bahwa deformasi pada kehidupan bangsa dan bernegara kita makin parah ya, sejak reformasi sebelumnya. Jadi reformasi yang dilakukan melalui amandemen Undang-Undang 45 secara ugal-ugalan itu telah membuka satu, saya tidak mengatakannya sebagai kotak Pandora ya, nah itu membuat penjungkir balikan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Lalu kita kemudian lihat begitu banyak produk-produk legislasi yang dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu yang membiayai politik selama sejak Orde Baru, sejak reformasi ya. Sehingga kita yang terjadi sebenarnya kemudian adalah administrasi publik yang keliru ya, maladministrasi publik, di mana undang-undang dibuat dan ditafsirkan untuk kepentingan penguasa bukan untuk kepentingan publik. Jadi deformasi di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan pendidikan, termasuk kesehatan akhir-akhir ini, itu menunjukkan bahwa kondisi kita semakin buruk. Ya. Keburukan itu bisa diterjemahkan sebagai kegagalan Jokowi? Kegagalan Jokowi, bahkan mungkin sebenarnya dia sukses dalam rangka memanfaatkan fondasi yang sudah rusak. Ya. Jadi pemerintahan ini telah cukup cerdik untuk memanfaatkan fondasi yang sudah rusak itu untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya, jadi seolah malah dia kelihatannya berhasil dalam rangka memanfaatkan kerusakan itu. Ya. Perangkat apa kira-kira yang bisa dipakai untuk mengingatkan sepak terjang Jokowi yang sudah terlalu jauh melenceng dari undang-undang? Saya kira masyarakat madani harus membangun satu kesadaran bahwa Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi kita mesti membangun satu kesadaran bagi masyarakat luas untuk bersama-sama memperbaiki keadaan ini, meluruskannya, supaya kita tidak terjebak dalam satu kerusakan yang makin parah yang kemudian ongkos sosialnya menjadi tidak terpikul. Bagaimana penyadaran itu bisa dilakukan sementara rezim ini begitu represif terhadap masyarakat yang melakukan kritik, bahkan melalui media sosial pun sekarang kemerdekaan tidak bisa diperoleh oleh masyarakat? Ya, itu bagian dari tantangan yang dihadapi oleh para intelektual publik seperti teman-teman di kampus maupun para wartawan dan para aktivis ya. Saya kira memang disinilah kita membutuhkan satu keberanian dengan kita memiliki semacam moral obligation ya, untuk melakukan semacam counter discourse untuk membuat wacana tandingan bahwa keadaan seperti ini tidak bisa diterima ya, dan kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu secara konstitusional sebetulnya ya. Tentu dengan harapan pemerintah pertama mau mendengarkan pikiran-pikiran sehat ya, yang
yang lahir dari pemikiran teman-teman yang masih waras lah istilah saya ya. Saya kira ini memerlukan satu keberanian, kemudian juga satu perang media. Jadi saya kira perang kita sebenarnya di media sosial itu. Jadi kita butuh satu kemampuan untuk berada dalam ruang digital, untuk kemudian membangun counter discourse tentang alternatif Indonesia di masa depan. Tidak seperti narasi yang didominasi oleh pemerintah saat ini. Tapi kalaupun perang media itu berhasil dibuktikan, kalau tidak ada bentuk fisik yang misalnya berupa pengerahan massa, sama saja tidak ada perubahan, Pak. Ya, jadi tugas para intelektual seperti saya sebetulnya membangkitkan kesadaran, ya, kemudian memantaskan diri untuk tidak ikut merusak situasi ini. Dan skenario perubahan itu butuh momentum sejarah, dan itu sebetulnya tidak sepenuhnya di dalam kendali kita. Jadi ada faktor-faktor global yang ikut menentukan perubahan itu, termasuk apakah itu krisis ekonomi global, inflasi yang luar biasa besar, keributan di Laut Cina Selatan, itu akan mengaruhi dinamika domestik, ya. Dan saya kira yang penting sebetulnya teman-teman ini membuat satu skenario persiapan sehingga pada waktu terjadi perubahan kita sudah siap, ya. Tidak sekedar ugal-ugalan juga, bukan soal pergantian rezim ini saja sebenarnya, tapi juga perbaikan pada sistem yang sedang berjalan, termasuk upaya kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebelum diamandemen. Termasuk PT 0%. Saya kira termasuk itu, karena bagian dari upaya kita untuk kembali, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya isu PT menjadi tidak terlalu perlu kan, karena kita akan menggunakan sistem MPR, dan itu isu tentang PT tidak lagi relevan. Iya. Tapi isu kembali ke UUD 45 sama aja, rezim ini memiliki peluang yang sama, Pak, dengan perubahan itu. Jadi memang itu tetap pertempuran tidak akan selesai, ya. Tapi bahwa kita punya semacam kesetiaan pada Undang-Undang 45 itu saya itu penting, ya. Dan kalau dilakukan perubahan amandemen itu tidak dilakukan ugal-ugalan seperti yang lalu, tapi dilakukan mekanisme adendo. Itu lebih masuk akal. Ya. Pak, saran terakhir Pak buat masyarakat Indonesia supaya keadaan tidak semakin memburuk, Pak. Ya, saya kira masyarakat Indonesia saya akan mau tetap belajar memperhatikan situasi dan kondisi, kemudian ikut meningkatkan terus meningkatkan kemampuan diri, ya, untuk supaya jangan mudah dibohongi, ya, oleh hoax, oleh pencitraan dan seterusnya. Jadi harus lebih cerdas. Dan saya kira tugas para aktivis itu juga membantu mereka, teman-teman masyarakat itu untuk lebih memahami situasi yang terjadi sebenarnya. Baik, Pak.